Perkenalkan, nama saya Ivan Kapalan Soleh dari kelas 11-5, nomor absen 17. Pada video hari ini saya akan membahas dasar konflik dan kekerasan dalam kehidupan sosial serta menganalisis beberapa contoh kasus yang terjadi di sekitar kita maupun di Indonesia. Selanjutnya kita ke pengertian. Konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai antara individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non-fisik. Lalu ada jenis-jenis konflik. Konflik menurut Suarjono Suekanto menjadi 5. Yang pertama itu ada konflik pribadi. Yang kedua, konflik politik. Yang ketiga, konflik rasial. Yang keempat, konflik antar kelas sosial. Yang terakhir, konflik internasional. Faktor-faktor penyebab. Yang pertama, perbedaan antar individu, keyakinan, dan pendirian. Lalu yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Lalu yang ketiga, perbedaan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Lalu yang keempat, perubahan sosial yang cepat dan sangat mendadak. Lalu ada bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifat. Konflik konstruktif dan destruktif. Lalu berdasarkan cakupan, di mana konflik vertikal dan horizontal. Lalu ada konflik yang berdampak negatif dan dampak positif. Yang dampak negatif ini keretakan hubungan, kerusakan harta benda, jatuhnya korban jiwa, dan perubahan kepribadian individu. Lalu ada dampak positifnya, memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas dan meningkatkan solidaritas internal konflik dari kelompok tersebut. Sementara itu, kekerasan menurut Johan Galtung. Setidaknya tipologi kekerasan yaitu kekerasan langsung yang terlihat secara langsung, fisik atau verbal. Lalu yang kedua, kekerasan struktural, di mana dari sistem yang tidak adil untuk di suatu negara atau masyarakat. Lalu kekerasan kultural, di mana dari budaya atau nilai yang membenarkan kekerasan tersebut. Lalu selanjutnya sifat dan jenis menurut kekerasan tersendiri. Yang seperti yang pertama, kekerasan terbuka, di mana kekerasan tersebut ini dapat dilihat secara langsung. Dan yang kedua, kekerasan agresif, di mana kekerasannya ini tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, yang dimana dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari pelaku ini. Yang ketiga, kekerasan defensif, di mana kekerasan dilakukan sebagai tindakan untuk melindungi diri. Lalu yang keempat, kekerasan yang legitimate, di mana kekerasan sah yang dilakukan karena dilindungi oleh undang-undang, dilakukan oleh lembaga negara. Lalu yang kelima, kekerasan ilegal yang tidak legitimate, di mana kekerasan yang dilakukan dan tidak sah serta tidak dilindungi oleh undang-undang maupun negara. Lalu ada manajemen dan cara penyelesaiannya, yang mana dari pendekatan kepentingan yang mencakup dialog, pertemuan, negosiasi, mediasi, lalu ada pendekatan hak, arbitrase, dan adjudikasi. Lalu ada transformasi konflik, di mana upaya mengubah suatu konflik dan kekerasan menjadi hubungan yang lebih baik dan damai dengan memperbaiki perilaku, sistem, dan cara pandang.
Selanjutnya pembahasan kasus. Kasus yang pertama itu perundungan di sekolah, di mana jenis konfliknya itu bersifat pribadi dan interpersonal. Jenis kekerasannya itu terbuka langsung dan ilegal. Analisisnya ini penyebabnya itu kurangnya empati, pengaruh lingkungan, dan ketidakseimbangan kekuatan, di mana pelaku ini merasa lebih kuat dari korbannya. Lalu ada dampaknya, korban mengalami rendah diri, stres, bahkan trauma psikologis. Lalu ada manajemen konflik dan penyelesaiannya, di mana pendekatan kepentingan, yaitu saya mengambil dialog, di mana pelaku dan korban diajak komunikasi secara terbuka, dan mediasi guru sebagai penengah di antara kedua pihak ini. Lalu ada transformasinya, di mana siswa-siswi perlu menerapkan pendidikan karakter, empati, serta program anti-bullying di sekolah. Lalu ada kasus yang kedua, kerusuhan Mei 1998, di mana jenis konfliknya itu sosial dan politik. Jenis kekerasannya ini secara terbuka, agresif, dan ilegal. Analisisnya ini penyebabnya itu krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap pemerintah, serta sentimen sahara. Nah, dampaknya ini kerusuhan massal, korban jiwa, kerusakan besar, dan trauma sosial. Manajemen konflik dan penyelesaiannya itu dari pendekatan kepentingan, mediasi, upaya pemerintah dan tokoh masyarakat meredakan situasinya. Lalu dari pendekatan hak, itu melalui dari adjudikasi, di mana penanganan kasus melalui hukum meskipun tidak semua tuntas. Lalu ada transformasinya ini melalui reformasi politik, perubahan sistem pemerintahan, dan penguatan demokrasi. Lalu ada kasus yang ketiga, konflik Sahara di Papua. Jenis konfliknya itu adalah sosial yang berbasis Sahara atau rasial. Jenis kekerasannya itu secara terbuka, bisa juga struktural dan kultural. Analisisnya ini penyebabnya itu diskriminasi, ketidakadilan sosial, serta penyebaran hoaks. Lalu ada dampaknya itu perpecahan sosial, konflik berkepanjangan, dan hilangnya rasa persatuan. Lalu ada manajemen konflik atau cara penyelesaiannya, di mana dari pendekatan kepentingan, yaitu dialog, di mana antar tokoh masyarakat dan agama. Lalu ada mediasi, pemerintah sebagai penengah. Lalu dari pendekatan hak, arbitrase ini pihak ketiga itu memberi keputusan dari masalah yang terjadi. Lalu dari masalah ini menggunakan transformasi yang dimana penguatan toleransi, keadilan sosial, dan integrasi nasional. Selanjutnya, konflik yang keempat, di mana konflik Sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Jenis konfliknya ini secara sosial, lalu jenis kekerasannya itu secara terbuka, agresif, dan ilegal. Nah, dari analisis saya itu penyebabnya itu konflik antara etnis, budaya, dan Madura. Dipicu karena kesenjangan sosial dan provokasi, di mana dampaknya itu banyak sekali korban jiwa dan pengusiman besar-besaran dan trauma sosial.
bagi penduduk tersebut. Lalu ada manajemen konflik atau cara penyelesaiannya. Itu dimana dari pendekatan kepentingan, dimana mediasi, pemerintah dan tokoh adat. Lalu ada negosiasi, upaya perdamaian antara kelompok. Lalu ada transformasinya ini dimana masyarakat perlu menguatkan nilai toleransi dan peran adat dalam menjaga perdamaian dari kelompok itu dan kelompok yang lain. Lalu ada kasus yang kelima, yang terakhir nih, yaitu konflik Poso, di mana terjadi di Sulawesi Tengah. Jenis konfliknya itu sosial, di mana jenis kekerasannya itu secara terbuka, agresif, dan juga kultural. Nah, dari analisis saya ini, penyebabnya itu perbedaan agama, kesenjangan sosial, dan provokasi. Lalu ada dampaknya, di mana korban jiwa, banyaknya sekali korban jiwa dan pengusiman dan perpecahan antar masyarakat. Lalu manajemen konflik atau cara penyelesaiannya. Di sini dari pendekatan kepentingan, yaitu dialog antar tokoh agama, lalu mediasi pemerintah sebagai penengah dari masalahnya ini. Lalu ada negosiasi, perjanjian damai antar kelompok. Lalu ada transformasinya ini, lahirnya perjanjian Malino untuk perdamaian dan upaya rekonsiliasi masyarakat. Nah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Namun, konflik bisa berubah menjadi kekerasan jika tidak dikelola dengan baik. Melalui berbagai kasus, kita belajar bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan dialog, negosiasi, mediasi, hingga secara hukum. Nah, yang terpenting ini, konflik tidak harus dihindari, tetapi harus dikelola dan ditransformasikan menjadi perdamaian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dadah. I just had to let you know you're